Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Islam sejati atau sejatinya Islam. Semua nabi beragama Islam dan hanya berbeda syariatnya saja. Islam sejatinya Islam. Setiap bayi terlahir membawa Islamnya masing-masing. Setiap bayi dibekali persaksian dan perjanjian di awal kehidupan setelah ruh tertiupkan. Yang meniupkan dengan yang ditiupkan itu wajib berbeda. Di Al-Quran dinyatakan, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Kebanyakan kiamatnya ajaran Nabi yang terdahulu, karena umatnya menyelisihi tauhidnya dari nabinya dan beranggapan ruh dengan Tuhan mereka pahami sama. Contohnya yang dilakukan Dajjal yang bernama Samiri dilakukan kepada umatnya Nabi Musa, membuat patung sapi dan dimasukkan ruh ke dalam patung sapi, dan umat Nabi Musa terpedaya olehnya. Dajjal yang bernama Samiri istilah keilmuannya tingkat tarekat yang dikasih karomah yang besar, akan tetapi tauhidnya tidak kuat. Seperti orang yang berjalan mencari dan menuju Tuhan, akan ada jalan yang terbelok untuk membelokkan dengan apa yang dituju semula, atau jalan makrifat kepada penciptanya. Jalan yang berbelok itu seperti karomah. Kebanyakan setelah mendapatkan karomah lupa dengan tujuan awalnya. Itu fakta yang terjadi bagi mereka yang dalam pencariannya dengan jalan ritual saja yang ditempuhnya. Di umat Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan atas dasar dari pengalaman beliau melakukan ritual di Gua Hiro yang diwajangkan ke Sayyidina Ali dengan cara belajar dan ritual kembali ke atas. Sejatinya Islam sejati setiap yang dilahirkan ke muka bumi dalam hidup dengan hidup di antara Bopo Angkoso dan bumi atau ibu bumi pertiwi. Orang yang hidup karena adanya roh. Penghijauan lambang kehidupan atau hijau lambang simbol kehidupan, dan ruhmu yang disebut hijaumu. Diri ada dua sisi, jasmani dan rohani, yang mempunyai pengetahuan berbeda, yang diistilahkan tiada Tuhan, yang ada hanya titik-titik, dan tiada titik-titik yang ada hanya Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang ada di jasmani dengan yang ada di rohani itu berbeda dalam pengertian yang diketahuinya. Jasmani hanya dapat makrifat kepada dalil saja, makhluk saja, sedangkan makrifatnya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dapat dilakukan rohani saja. Tepatnya pada jiwa atau rasa dalam jiwa yang berdekatan dengan roh. Tiada Tuhan yang ada Syekh Siti Jenar atau makhluk yang diketahui jasmani
yang dalam istilah keilmuannya disebut syariat meliputi tarekat. Tiada sesiti jenar atau makhluk yang ada, hanya Tuhan. Yang diketahui rohani dalam istilah keilmuannya disebut hakikat meliputi makrifat. Sahadatnya diri jasmani hanya sebatas makrifat dalil, adanya dalil saja. Makrifat zatnya Allah, wilayahnya rohani. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Jasmani yang tidak ada rohaninya akan mati. Roh yang tidak berjasad gentayangan dan menakutkan. Manunggalnya kaulo yang benar itu seperti seduhan kopi, semua rasa ada di dalamnya. Seduhan kopi yang membutuhkan cangkirnya. Sebelum dan sesudahnya cangkir wajib ada, dan jangan sampai beranggapan ruhmu kalian tuhankan. Yang beranggapan ruh dengan Tuhan disamakan, mereka orang yang gagal faham, seperti tauhidnya Samiri atau Dajjal zamannya Nabi Musa wassalam.